Desain ini lahir dari komentar teman-teman ya, yang request tentang musola, langsung kita wujudkan. Pernah kebayang nggak punya rumah kecil yang adem, terang alami, tetap punya 2 kamar tidur, musola pribadi, dan taman. Di atas lahan 6x12 meter, desain ini membuktikan kalau ukuran bukan halangan buat punya hunian yang adem, terang, dan nyaman maksimal. Dari luar tampil simpel, tapi di dalamnya ada 2 kamar tidur yang nyaman, musola pribadi untuk beribadah dengan tenang, dan taman di sisi kiri dan kanan yang bikin rumah ini sehat banget. Gak cuma cocok buat keluarga kecil atau pasangan muda, desain ini juga ideal buat kamu yang pengen rumah kompak tapi gak kehilangan fungsi dan suasana yang hangat. Desain rumah ini bukan cuma enak dipandang, tapi juga layak kamu pelajari. Siapa tahu ini justru jadi inspirasi rumah impian kamu. Yuk tonton sampai akhir. Dan kalau kamu suka ide rumah minimalis kompak yang fungsional kayak gini, langsung klik like, share, dan subscribe sekarang juga ya. Dari depan, rumah minimalis kompak ini tampil kalem, tapi tetap modern. Berdiri di lahan 6x12 meter, tampak fasadnya memadukan gaya minimalis dengan aksen industrial yang ringan dan gak berlebihan. Pagar depan dibuat simpel dari rangka holo besi hitam dan kawat baja. Gak cuma aman, tapi juga memberikan kesan terbuka dan gak berat dipandang. Carportnya cukup untuk 1 mobil dan 1 motor, dengan lantai konblok berbentuk kotak yang ditata rapi membentuk pola simpel dan estetik. Tepat di belakang area carport ada dinding roster putih yang gak cuma jadi elemen dekoratif, tapi juga berfungsi sebagai ventilasi alami untuk taman yang ada di baliknya. Di sisi kiri carport ada taman kering kecil dengan batu kerikil hias untuk resapan air, serta akses ram landai menuju teras depan. Praktis banget buat akses utama untuk penghuni, keluarga dengan anak kecil, atau orang tua. Teras depannya luas dan fungsional. Ada tempat duduk dari beton ekspos, cocok buat santai sore atau ngobrol sama kerabat dan tetangga. Pintu geser kaca besar jadi penghubung utama ke area dalam, memberikan kesan lapang dan terang sejak langkah pertama. Naik ke tampak lantai 2, permainan material langsung bikin rumah ini punya karakter. Papan conwood bermotif serat kayu dipadukan dengan jendela besar dan kanopi plat metal hitam bikin tampilan makin tegas dan tetap hangat. Salah satu ciri khas rumah ini ada di pilihan warnanya. Cat hijau pastel yang lembut dan adem bikin rumah ini kelihatan tenang tapi tetap punya identitas. Di samping kiri kanan dan belakang rumah juga diberi jarak supaya tetap ada ruang udara dan menghindari nempel ke tetangga. Ini penting banget buat kamu yang tinggal di lahan padat tapi pengen rumah yang tetap bisa bernafas. Untuk atap memakai model pelana sederhana dipilih biar kesan rumah ini tetap modern. Materialnya memakai atap bitumen, awet dan tahan cuaca. Serta bagian servis di belakang rumah memakai atap kaca tempered dipasang di atas rangka holo besi, biar cahaya alami bisa tetap masuk, tapi ruang di bawahnya nggak kepanasan. Begitu masuk dari teras, kita langsung disambut oleh area makan yang menyatu dengan dapur. Konsep open space ini bikin rumah terasa lebih lega. Meski berdiri di atas lahan terbatas, ukurannya sendiri sekitar 6x4 meter. Lantai ruangan ini menggunakan granit bermotif terang, memberikan kesan bersih, simpel, dan tetap elegan. Sementara bagian plafonnya memakai plat beton yang dicat putih polos. Gaya ini menciptakan nuansa jujur, sederhana, dan tetap selaras dengan tema minimalis rumah secara keseluruhan. Dapurnya rapi dan simpel. Ada kompor 2 tungku, sink untuk mencuci peralatan masak, microwave, dan kulkas. Semua tersusun rapi dan fungsional banget. Dapur ini terhubung langsung ke area makan. Pas banget buat kamu yang suka aktivitas bareng keluarga di area ini. Di sisi kanan rumah, tepat di depan jendela dapur, ada taman mungil yang ditata dengan rapi. Di sisi kirinya, ada area keluarga dan backdrop TV
juga langsung menghadap ke taman yang serupa, lengkap dengan pintu geser kaca besar. Taman di kedua sisi ini dihiasi tanaman rambat dan kerikil hias sebagai resapan air, yang bukan cuma mempercantik tampilan, tapi juga jadi sumber cahaya alami dan sirkulasi udara silang. Hasilnya, rumah kecil tetap terang sepanjang hari, sirkulasi udara lancar, dan pastinya lebih hemat listrik, sehat, estetik, dan sekaligus fungsional. Ruang keluarga berada di area yang sama, dilengkapi backdrop TV minimalis dan kabinet di bawah tangga sebagai tempat penyimpanan tambahan. Gak cuma estetik, tapi juga praktis dan efisien. Kalau kalian, tim yang mana nih? Ruang keluarga terpisah atau suka model open space yang kayak gini? Coba tulis di kolom komentar ya. Di bagian belakang lantai 1 ada toilet tamu yang tampil bersih dan simpel. Nuansa putih dari keramik dan granit anti-slip bikin ruangan ini terasa terang dan aman digunakan. Uniknya, wastafel dan cermin diletakkan di luar toilet. Solusi praktis biar tetap fungsional tanpa makan banyak ruang. Tepat di sampingnya ada area servis yang lengkap dan rapi. Mulai dari mesin cuci, rak penyimpanan, sampai tempat jemur yang aman meski ketika hujan datang. Untuk area ruang jemur, level lantainya sedikit lebih rendah, memakai batu kerikil untuk resapan air, dan bagian atasnya ditutup kaca tempered. Jadi, sinar matahari tetap masuk tanpa takut pakaian basah terkena hujan. Kemudian, tangga utama didesain simple tapi tetap berkarakter. Finishingnya expose dengan railing besi hollow dicat warna hitam yang ramping dan minimalis, tapi tetap kokoh dan aman. Setiap anak tangga dilapisi keramik bermotif unik yang gak cuma cantik, tapi juga nyaman dipijak. Naik turun tangga pun jadi pengalaman visual yang menyenangkan. Sampai di lantai 2, kita disambut koridor yang cukup lega. Lantainya memakai granit seperti di lantai bawah, biar terkesan simpel dan tetap konsisten. Ketika masuk koridor lantai 2, ada wastafel kecil di luar toilet. Ide penempatan yang cerdas supaya tetap efisien tanpa mengganggu sirkulasi penghuni sehari-hari. Kemudian kita menuju ke kamar tidur utama rumah ini yang terletak di bagian depan. Kamar tidur utama berukuran 4x2,6 meter, tapi ditata dengan cerdas sehingga tetap terasa lapang dan nyaman. Ruangannya cukup untuk menampung ranjang king size, lemari pakaian, dan meja rias yang tersembunyi di dalam lemari. Semuanya tertata rapi tanpa membuat ruang terasa sempit. Interiornya didominasi warna duko putih yang dipadukan kayu coklat. Kombinasi yang elegan tapi tetap kalem dan minimalis. Di bagian dinding belakang ranjang ada panel kayu papan sebagai backdrop. Dilengkapi lukisan abstrak dan hidden lamp yang bikin suasana kamar menjadi terasa hangat dan tenang. Dan yang paling bikin betah, jendela besar di bagian depan kamar membuat cahaya pagi masuk dengan leluasa. Cocok banget buat kamu yang suka bangun pagi sambil ngopi atau sekedar tarik napas panjang sebelum memulai hari. Menurut kamu, kombinasi warna duko putih dan kayu coklat ini cocok gak buat kamar tidur? Atau kamu lebih suka nuansa lain? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut, kita ke ruang musola pribadi nih teman-teman. Terletak di tengah lantai 2, ada sebuah musola mungil yang terasa hangat dan menenangkan. Ukurannya 2,8 x 1,6 meter. Kamar ini cukup menciptakan ruang ibadah yang nyaman dan private. Desainnya minimalis, dengan backdrop bermotif dan profil putih yang lembut, panel kayu alami, dan jendela besar yang bikin cahaya masuk dengan maksimal di waktu-waktu ibadah. Di pojoknya dekat jendela ada rak buku kecil dan kursi yang nyaman. Tempat sempurna untuk baca kitab suci dan menyimpan buku rohani lainnya. Ruangan ini bukan cuma untuk sujud, tapi juga untuk tenang, merenung, dan menenangkan hati. Selanjutnya, kita ke kamar tidur anak lelaki yang terletak di bagian belakang rumah, dekat dengan tangga utama. Meski ukurannya hanya 2,8 x 2,65 meter, kamar ini ditata maksimal, biar tetap lega dan multifungsi.
Cocok banget buat dua anak laki-laki yang aktif. Ranjangnya model bunk bed, tapi bukan sembarang ranjang loh. Bagian bawahnya bisa dilipat menjadi meja belajar, fleksibel banget sesuai dengan kebutuhan. Tangga ke ranjang atas juga berfungsi sebagai rak penyimpanan, jadi nggak ada ruang yang terbuang. Di sisi lain, ada lemari dan meja belajar yang langsung menghadap jendela besar. Hasilnya, kamar ini tetap terang di siang hari dan punya sirkulasi udara yang baik. Pas banget buat anak-anak yang butuh ruang untuk belajar, istirahat, dan bermain. Menurut kamu, desain kamar anak kayak gini cukup ideal gak buat rumah minimalis compact? Atau kamu punya versi layout favorit sendiri? Share di kolom komentar ya. Lalu kita ke pembahasan yang terakhir, adalah toilet bersama. Toilet bersama terletak di lantai 2, ukurannya 4,5 x 1 meter. Bentuknya unik dan memanjang, tapi ditata dengan zona area yang pas, antara area kering dan basah. Di dalamnya sudah lengkap, kloset duduk, area shower yang dipisah dengan pintu kaca bening, dan ventilasi alami di bagian atas, supaya toilet ini tetap terang dan gak lembab. Meski ruangannya compact, semua fungsi tetap ada, tetap nyaman, tetap bersih, dan tetap lega saat dipakai sehari-hari. Nggak semua orang punya lahan besar, tapi semua orang berhak punya rumah yang nyaman. Rumah di lahan 6 x 12 meter ini bukti bahwa dengan desain yang tepat, ruang kecil bisa jadi tempat tinggal yang maksimal, sehat, dan penuh dengan kehangatan. 2 kamar tidur, musola pribadi, area servis, dan taman. Semuanya dirancang untuk hidup yang lebih tenang dan efisien. Kalau kamu juga punya lahan terbatas dan lagi cari inspirasi rumah impian, semoga desain ini bisa jadi jawabannya. Yuk bantu channel ini terus berkembang dengan klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau keluarga yang lagi cari inspirasi rumah minimalis compact yang fungsional dan adem. Tulis juga di kolom komentar ya, bagian mana dari rumah ini yang paling kamu suka. Taman kiri dan kanan yang hijau, area lantai 1 dengan konsep open space, atau justru musola kecil yang tenang di lantai 2. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video desain rumah berikutnya. Tetap semangat mewujudkan hunian yang nyaman dan hangat untuk keluarga tercinta. See you and God bless. Dah.